Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kita sekarang ini sudah bersama dengan ibu kita, yaitu Ibu Nadhirah. Beliau wakil wali kota Bontang. Oke, kali ini kita akan bertanya-tanya sama beliau terkait sekarang ini kan kita berada pada waktu yang tepat, yaitu ulang tahun Bontang yang ke-22. Pertama saya ingin bertanya, kabar Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, alhamdulillah Ibu kita ini masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, harapannya untuk Bontang ke depan ini seperti apa, Bu? Ya, tentunya harapan saya sebagai pemerintah Kota Bontang, tentunya bagaimana Bontang ini sesuai dengan visi dan misi kami bersama dengan Pak Basri, bagaimana Bontang ini menjadi Bontang yang hebat dan beradab. Hebat dan beradab nih, Bu. Luar biasa sekali. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama menjadikan Kota Bontang menjadi kota yang hebat dan beradab, insya Allah nanti bisa tercapai, Bu. Amin. Ibu, saya ini kan seorang guru, Bu. Setiap hari itu terkadang banyak wali murid itu yang tanya, Bapak ini kapan ini kira-kira nanti bisa tatap muka, mengeluh seperti itu, Bu. Saya rasa ya nggak cuma orang tua sih, guru, terus kemudian siswa juga mungkin perlu motivasi. Nah, kiranya Ibu bisa memberikan motivasi buat para guru, para siswa, dan wali murid supaya menghadapi pembelajaran di pandemi ini bisa tetap survive gitu, monggo, Bu. Iya. Tentunya juga memang saat ini kita dalam menghadapi pandemi, pada saat ini memang banyak wali murid ya, orang tua yang merasa stres ya, menghadapi Bu. Anaknya yang tadinya belajar di rumah ya. Betul. Mungkin dari orang tua juga masih sudah banyak yang sudah kehilangan ilmu-ilmunya yang dulu ya untuk bisa mengajarkan anaknya. Oleh karena itu kita juga harapan kita sih memang bisa secepatnya untuk bisa tatap muka di sekolah. Tapi tentunya masa pandemi saat ini kita masih di level 3 yang tadinya level 4 dan alhamdulillah kita sudah masuk ke level 3. Harapan kita memang sebenarnya bagaimana pandemi ini akan hilang dari permukaan bumi kita yang cita-cita ini. Dan Bontang alhamdulillah kita sudah melaksanakan vaksinasi, baik itu kepada pendidik maupun kepada anak-anak yang ada di Kota Bontang, yaitu anak-anak sekolah kita baik tingkat SMP dan SMA. Tentunya kalau sudah semua anak-anak kita ini sudah mendapatkan vaksin dan guru juga semua sudah mendapatkan vaksin, tentunya kita bagaimana ke depannya untuk pelan-pelan menghadapi untuk bisa tatap muka. Nah, tapi tentunya juga ini memang ada aturan yang harus kita jalankan. Yang pertama ya kita memang harus protokol kesehatannya. Nah, nanti pun di tatap muka itu pun kita juga harus membatasi, tidak semua anak-anak yang ada itu bisa masuk. Tentunya akan bergantian ya, berkilir. Mungkin yang tadinya di sekolah dalam satu kelas ada 30, mungkin hanya bisa 10 dan mungkin seminggu untuk pertama hanya 2 kali dalam seminggu dan masa waktunya mungkin hanya 1 jam, 2 jam masa pendidikan itu. Nah, tentunya saat ini saya juga mohon kepada semua orang tua untuk bisa bersabar dulu. Mudah-mudahan kita juga yang saat ini sudah menjalankan vaksinasi ya dengan maksimal. Bontang ini malah vaksinasinya yang tertinggi kita di Kalimantan Timur, Ibu ya. Yang tertinggi di Kaltim, karena dari sasaran kita 134.000, kemarin kita sudah 62% lebih 62%. Sudah melaksanakan vaksinasi. Dan ini akan terus berjalan terus. Mudah-mudahan sampai di akhir tahun ini kita bisa maksimal. Melaksanakan vaksinasi dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita bisa bertatap muka. Ya. Terus Bu, kan diakui atau tidak masih ada beberapa wali murid atau beberapa masyarakat itu yang masih beranggapan bahwa wah vaksin ini nggak ada gunanya, wah ini vaksin ini malah nanti akan membahayakan kita. Nah, ini himbauan dari Ibu ya sebagai pencerah saja sih, Bu, supaya masyarakat lebih tercerahkan terkait pentingnya vaksinasi. Monggo, Bu. Ya.
Jadi memang masih banyak masyarakat yang awam yang mengatakan bahwa vaksin itu tidak penting juga, dan vaksin itu juga membahayakan. Ada yang mengatakan setelah divaksin nanti ada yang meninggal dan sebagainya. Itu hanya hoaks saja. Tapi pada kenyataannya kita sudah melaksanakan vaksin terbanyak dan alhamdulillah kan sekarang sudah mulai melandai. Jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat, ya memang orang yang sudah divaksin itu memang belum tentu terhindar dari virus COVID tadi. Tapi kalaupun terkena, dia tidak akan parah gitu. Contoh juga anak saya sudah vaksin 2 kali, dia terkena, tapi hanya semacam OTG saja. Gejalanya jadi, ringan ya Bu ya? Ringan sekali. Nah inilah manfaat dari vaksin. Jadi harapan saya agar semua masyarakat Kota Bontang ini bisa mendapatkan vaksin. Ya. Iya. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan sendiri himbauan dari Ibu bahwa jelas sekali ya, vaksin itu sangat penting bagi kita. Tadi pengalaman dari cerita dari Ibu sendiri bahwa putra beliau yang sudah vaksin 2 kali, alhamdulillah ketika terkena COVID ya hanya sebagai OTG saja, tidak ada gejala yang membahayakan atau yang bisa membuat tubuh kita drop atau seperti apa, nggak ada. Ya harapannya teman-teman semua ayo berpikir positif bahwa vaksin itu baik untuk kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau masih ada yang mengatakan vaksin itu bahaya dan sebagainya, ya kita bermain data saja. Kenyataannya 62% orang yang divaksin di Bontang belum ada laporan ya Bu ya, yang meninggal atau apa nggak ada ya. Nah, mungkin itu dulu Bu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih Ibu, Ya, makasih. sudah diberi waktu untuk ngobrol bareng, berdialog. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, sampai sini dulu ngobrol kita dengan Ibu kita ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.